Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang persamaan lingkaran. Mungkin kita sudah mendengar lingkaran definisi mulai dari SD sampai SMP. Kalau SD kita bicara tentang lingkaran itu berada di ranah luas sama keliling. Mungkin di SMP ada tambahan luas juring, ada lagi juga tembereng atau misalkan panjang busur, itu di SMP. Sedangkan pada tingkat SMA atau SMK kita masuk tentang persamaan lingkaran. Jadi kita lihat lingkaran dari sisi persamaannya. Sekarang kita perhatikan atau kita mengingat lagi bahwa di dalam lingkaran ada dua yang paling kunci dalam persamaan lingkaran atau dalam lingkaran itu sendiri, yaitu adalah jari-jari dan pusat. Itu harus dipahami. Jadi kita bicara jari-jari sama pusat itu harus paham. Kita hitung jari-jari dan harus tahu bahwa persamaan lingkaran atau lingkaran itu sendiri adalah yang warna hitam. Walaupun yang di dalam tanpa isi. Mungkin kita memahami di SD dulu bahwa lingkaran itu adalah sesuatu yang di dalamnya penuh. Seperti kita bicara tentang koin, kita bicara jam, kita bicara tentang benda-benda yang penuh, itu kita sebut dia lingkaran. Padahal secara definisi mungkin kalian kurang paham atau mungkin kurang mengetahui bahwa lingkaran itu sendiri adalah frame yang di luar sendiri, atau kalau di sini adalah garis hitam. Jadi dalamnya nanti di dalamnya itu bisa lubang. Mungkin contoh yang pas tentang lingkaran, kita bicara tentang gelang, kita bicara tentang cincin, itu bentuk dari lingkaran. Sama seperti ini. Kita bicara lingkaran, maka dari pusat itu ke di sini. Ini namanya pusat. Pusat itu saya simbolkan dengan P dengan koordinat AB. Ketika dari pusat ini ditarik sebuah garis yang di sini kita katakan dia jari-jari. Selanjutnya kita bawa muter dia mengelilingi sampai ketemu lagi ke posisi awal, maka dia dikatakan lingkaran. Jadi kemanapun jaraknya antara lingkaran sama pusat, dia akan memiliki panjang yang sama, yaitu jari-jari itu sendiri. Jadi dikelilingi mana, boleh ke sini atau ke sini pun, dia memiliki panjang yang sama. Itu dikatakan jari-jari, dan itu adalah bentuk atau definisi dari persamaan lingkaran. Oke. Sekarang kita bicara tentang persamaan lingkaran itu sendiri. Tadi saya katakan lingkaran jelas, kita tahu jari-jari bahwa dan pusat adalah hal pokok dari persamaan lingkaran. Dari bentuk umum persamaan lingkaran, bentuk umum dari persamaan lingkaran itu sendiri atau saya singkat BU adalah x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Tapi untuk membuat persamaan lingkaran atau menentukan persamaan lingkaran, kalau seumpama dia diketahui pusat A, B dan jari-jarinya R, maka kita gunakan konsep X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi rumus ini kita gunakan untuk menentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat dan jari-jarinya. Nanti saya katakan ini adalah jari-jari dan ini adalah pusat. Oke. Contoh, kalau seumpama saya punya sebuah lingkaran dengan pusat adalah 3,4 dan jari-jarinya adalah 5. Maka tentukan persamaan lingkarannya. Untuk menentukan persamaan lingkarannya, maka langsung kita masukkan ke situ. Ini saya kasih min 3 aja biar nanti agak ada tambahan. Barangkali nanti ada soal yang pusatnya muncul negatif. X dikurangi A nya kan di sini min 3, B nya adalah 4 dan jari-jarinya atau R nya adalah 5.
saya masukkan ke situ. Min 3 dikuadratkan ditambah Y min B nya kan adalah 4 kuadrat sama dengan R nya 5, berarti 5 kuadrat. Selanjutnya kita hitung di sini. Ini kita sederhanakan dulu, boleh X plus 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Mungkin kita mengingat ada cara menghitung kuadrat waktu di SMP. Ketika ada A plus B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Rumus ini saya gunakan. Nanti ada beberapa yang perlu saya kotai. Sebenarnya kalian bisa gunakan cara biasa yang kalian susun ke samping dengan nulis ini 2 kali, atau bisa juga kalian gunakan cara ini. Ini mempermudah hitungan atau mempercepat hitungan. Di sini A-nya adalah X, B-nya adalah 3. Maka kalau A kuadrat di sini sama dengan X kuadrat. 2AB 2 kali X kali 3, 2 kali X 2X, 2X kali 3 hasilnya 6X. 2 ini rumus. Selanjutnya di sini adalah B kuadrat. B-nya kan 3 kuadrat hasilnya 9. Yang belakang kita hitung Y kuadrat tetap 2 kali Y kali min 4. Min 4 nya disertakan, berarti 2 kali Y 2Y, 2Y kali kan min 4, berarti sama dengan min 8Y. Terakhir B kuadrat yaitu min 4. Min 4 kuadrat hasilnya adalah 16 positif. Oke. 5 kuadrat itu hasilnya 25. Setelah kita hitung, maka kita sederhanakan ke bentuk umum. Kita rubah menjadi bentuk yang seperti ini. Berarti X kuadrat, Y kuadratnya saya taruh depan, setelah itu kan X. Berarti ditambah 6X, setelah itu Y, berarti dikurangi 8Y. Setelah itu C itu di konstanta, berarti 6 tambah 9 tambah 16 dikurangi 25 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 6X min 8Y, 9 tambah 16, 25 kurang 25, 0. Berarti C nya 0. Ini. Maka persamaan lingkarannya adalah ini. Lihat di soalnya saya tambahi, tentukan persamaan lingkaran. Oke. Sekarang ada soal. Jika pusatnya 0,0 gimana? Kalau pusatnya 0,0, maka nanti kalian malah lebih mudah menghitungnya karena A sama B-nya adalah 0. Ketika A sama B 0, maka kita langsung hitung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kasus ketika pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya tetap R. Maka nanti kan di sini otomatis A-nya adalah 0, B-nya adalah 0. Ketika A-nya 0, B-nya 0, maka nanti kan tinggal X tinggal Y, maka langsung jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kasus ketika pusatnya adalah 0,0. Oke. Terus contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya misalkan seperti ini. Diketahui lingkaran pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah akar 7. Tentukan persamaan lingkarannya. Oke. Untuk menghitung berarti kita tulis di sini, saya ganti biru aja biar mudah. X kuadrat ini kan rumusnya plus Y kuadrat, karena pusat 0,0 berarti nggak ada AB. Selanjutnya jari-jarinya kan akar 7. Akar 7 kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 7. Karena 7, kalau ada konsep bentuk akar dulu, mungkin kalian masih ingat kalau ada akar A, dia dikuadratkan langsung jadi A. Ini dulu konsep tentang bentuk akar. Itu kalau kasus ketika pusat 0,0.
Sekarang kalau ada soal dia diketahui lingkarannya, berarti menentukan pusat dan jari-jarinya. Untuk menentukan pusat dan jari-jarinya, kita perhatikan dulu. Jika memang kasus soalnya dia bentuknya seperti ini, maka langsung kita tentukan. Jadi misalkan kasus yang pertama itu adalah ini saya tulis seperti ini aja. Ketika x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r, atau di sini apa, maka langsung, atau ini saya ganti dengan C gitu aja, C besar. Maka tinggal kalian hitung pusatnya, itu didapat dari ini. Berarti A, kalau ini min dia langsung A, ini B, itu. Sedangkan yang sebelah sini itu sebagai jari-jari, tinggal dikasih akar C. Tapi ini kalau negatif, di sini positif. Kalau ini negatif, berarti di sini positif. Selanjutnya, kalau bentuknya adalah bentuk umum, atau ini dulu aja biar mudah, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan di sini 10 misalkan. Maka pusatnya jelas pusatnya adalah A, B. Kan A-nya 0, B-nya juga 0 kan? Berarti pusatnya adalah 0,0. Selanjutnya jari-jarinya itu adalah akar dari 10. Dan ini C, maka langsung di sini 10. Contohnya tadi. Oke. Saya lanjutkan, nanti contohnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10. Maka ini hitungannya. Kalau yang ini contohnya adalah ketika ada x min 4 kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat sama dengan, contohnya di sini adalah 6. Maka di sini pusatnya adalah min, berarti di sini jadi positif. Kalau positif jadi negatif. Sedangkan jari-jarinya akar dari 6 ini. Oke. Saya lanjutkan kalau bentuk yang ketiga, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, disuruh menentukan pusatnya. Maka pusatnya kita gunakan rumus di sini adalah min a per 2 min b per 2. Sedangkan jari-jarinya adalah akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Contoh, soal ini saya gunakan. Berarti di soal itu kan diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x dikurangi 8y sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan di sini sudah menjadi bentuk umum yang depannya, maka A-nya di sini adalah 6, B-nya adalah min 8, dan C-nya adalah 0. Untuk menentukan pusatnya, berarti kita gunakan rumus yang ini. Min A-nya 6 per 2, sedangkan B-nya itu berarti min 8 per 2. Untuk jari-jarinya berarti 6 kuadrat per 4, ini kuadrat ya, ditambah B nya kan min 8 kuadrat per 4 dikurangi C nya 0. Ini saya lanjutkan, berarti pusatnya adalah min 3, min sama min positif, 8 bagi 2 hasilnya 4. Jari-jarinya kita hitung, berarti di sini sama dengan 6 kuadrat itu 36 per 4 ditambah 64 per 36 tambah 64 itu 100
100 dibagi 4 itu 25. Akar dari 25 adalah 5. Kita buktikan apakah benar jari-jarinya 5 dan pusatnya min 3,4. Ya, jari-jarinya 5, pusatnya adalah min 3,4. Itu kalau misalkan ada soal disuruh menentukan pusat dan jari-jari. Jadi kita perhatikan polanya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka langsung kita gunakan ini. Nanti langsung saya hapus saja karena tidak terpakai yang bawahnya. Kalau di sini nanti berarti jari-jarinya langsung akar dari C. Di pola yang kedua kalau bentuknya seperti ini, maka kita gunakan ini. Dan terakhir kalau bentuknya seperti ini, kita gunakan ini. Jadi kita harus paham bentuk dari soal itu sendiri. Itu untuk persamaan lingkaran. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.